Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu, kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana caranya membuatkan akun pada aplikasi SPMB, kemudian juga bagaimana caranya melakukan pengisian data pribadi dan juga dokumen pendukung. Pertama-tama Bapak Ibu silahkan akses terlebih dahulu aplikasi SPMB di spmb.bandung.go.id. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ada beberapa informasi di tampilan ini atau di aplikasi ini, seperti misalnya kita mengetahui kuota sekolah, di sini ada info sekolah, kemudian juga kita bisa mengetahui terkait dengan dokumen-dokumen yang sudah disiapkan, ada perwal, ada kepwal, kemudian juga di sini ada surat pernyataan yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu dalam pelaksanaan SPMB. Kemudian juga di sini ada fitur-fitur terkait dengan pengaduan dugaan kecurangan, ada WhatsApp channel yang bisa Bapak Ibu ikuti supaya lebih dapat informasinya secara real time. Kemudian juga Bapak Ibu, jika kedepannya pada saat pelaksanaan SPMB Bapak Ibu mengalami kendala, baik itu secara teknis ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chatbox. Di sini ada fitur chatbox, Bapak Ibu silakan melakukan pertanyaan di situ, nanti dari tim SPMB akan melakukan jawaban di situ. Kemudian juga nanti ke depannya terkait dengan pengumuman, kemudian juga hasil seleksi sementara itu akan ditampilkan pada aplikasi SPMB di sini. Baik, untuk melakukan pendaftaran akun Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tombol login dan juga pendaftaran. Tombol login berfungsi untuk kita masuk pada aplikasi SPMB. Kemudian di sini ada tombol pendaftaran jika Bapak Ibu akan melakukan pendaftaran akun. Kita akan coba klik tombol pendaftaran Bapak Ibu. Nanti sistem akan mengarahkan pada aplikasi SPMB untuk pendaftaran akun. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Ada beberapa informasi yang memang ditampilkan oleh aplikasi, dari mulai asal pendaftar, jenjang yang dituju, informasi identitas, ada nomor KK dan lain sebagainya. Kemudian juga ada informasi terkait dengan login. Perlu diketahui Bapak Ibu, pada pelaksanaan SPMB ini sistem sudah melakukan integrasi dengan Disdukcapil. Artinya pastikan data yang dimasukkan oleh Bapak Ibu itu sesuai dengan apa yang ditampilkan di kartu keluarga. Dari mulai NIK-nya, nomor KK-nya, nama, alamat, nantinya harus sesuai dengan kartu keluarga. Baik itu secara penulisannya juga harus detail terkait dengan pengisiannya. Baik. Pertama-tama Bapak Ibu silahkan pilih asal pendaftarnya, apakah pendaftar dalam kota atau luar kota. Kemudian jenjang yang ditujunya, Bapak Ibu akan memilih jenjang yang dituju mau ke sekolah dasar atau ke sekolah menengah pertama. Misalkan kita pilih sekolah menengah pertama, kemudian masukkan nomor kartu keluarganya, kita coba masukkan Bapak Ibu. Kemudian juga masukkan nomor induk kependudukannya. Ini adalah nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan anaknya ya. Kemudian juga masukkan nomor induk siswa nasional. Bapak Ibu bisa masukkan nomor induk siswa nasionalnya. Kemudian di sini masukkan nama lengkapnya. Kemudian di sini juga ada jenis kelamin, silakan untuk dipilih laki-laki atau perempuan, NPSN asal sekolahnya, tempat lahirnya. Nah, untuk tempat lahir Bapak Ibu pastikan ini sesuai dengan akte kelahiran. Kemudian tanggal lahir juga silakan untuk dimasukkan Bapak Ibu. Nah, jika dirasa sudah semua dimasukkan, baru informasi login, identitas tadi sudah kita masukkan, baru informasi login yang perlu dimasukkan. Nah, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu menggunakan email yang aktif dalam pelaksanaan SPMB ini, karena nanti ada proses terkait dengan aktivasi email. Jadi dipastikan bahwa email yang sudah Bapak Ibu masukkan itu harus aktif. Oleh karena itu di sini ada email aktif, kemudian di sini ada konfirmasi email aktif. Silakan untuk masukkan di sini. Kemudian juga masukkan foto profil anaknya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan pas foto 3x4 atau yang penting foto profil terkait dengan anak. Kemudian juga di sini masukkan kata sandinya. Di sini untuk kata sandi Bapak Ibu silakan masukkan minimal ada 8 karakter dengan campuran huruf besar, huruf kecil, angka dan juga simbol.
Nah, jika dirasa sudah semuanya, Bapak Ibu dimasukkan dari mulai asal pendaftar, jenjang yang dituju, kemudian ada informasi identitas dan juga informasi login, silakan klik simpan pendaftaran. Nah, di sini sebelum kita melaksanakan atau melakukan pengiriman data untuk pendaftaran akun ini, silakan pastikan poin-poin ini sudah dibaca terlebih dahulu. Jika memang sudah ada 7 poin, silakan klik saya menyetujui. Nah, di sini sistem akan melakukan verifikasi data, apakah data ini sesuai dengan data di Dukcapil atau tidak. Kalau misalkan tidak, nanti akan muncul bahwa nama lengkap tidak sesuai dengan data di Dukcapil. Tapi jika sudah sesuai, akan muncul pendaftaran berhasil. Tinggal kita klik OK, Bapak Ibu. Sistem otomatis akan mengarahkan ke halaman aktivasi email. Nah, di sini Bapak Ibu silakan periksa emailnya. Di sana nanti akan muncul untuk aktivasi email. Perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu, apabila pada saat pendaftaran akun tadi misalkan ternyata email saya typo, salah melakukan pengisian yang seharusnya misalkan ada huruf D-nya tetapi ini tidak ada, misalkan seperti itu. Bapak Ibu jangan khawatir, bisa menggunakan fitur untuk perubahan email di aplikasi. Bapak Ibu tinggal cukup klik di sini, nanti tinggal masukkan email yang barunya apa. Nah, kita lanjut lagi untuk aktivasi email. Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu cek di emailnya. Jika belum ada, Bapak Ibu bisa lakukan kirim ulang. Nah, perlu dipastikan juga bahwa untuk aktivasi email ini, link yang diberikan kepada email Bapak Ibu hanya berlaku 1 jam. Artinya pada saat Ibu melakukan pendaftaran akun, silahkan langsung lakukan aktivasi email. Jika dirasa misalkan ternyata saya membukanya lebih dari 1 jam, Bapak Ibu bisa melakukan pengiriman ulang kembali untuk link email yang baru atau link aktivasi email yang baru. Baik, kita coba periksa di emailnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada SPMB Kota Bandung. Di sini ada untuk aktivasi email. Bapak Ibu bisa klik tombol aktivasi email di sini. Nah, nanti sistem akan mengarahkan melakukan verifikasi bahwa aktivasi email itu selesai. Jika dirasa aktivasi email itu sudah selesai, sistem nanti akan mengarahkan ke halaman dashboard Bapak Ibu seperti ini halamannya. Jika ada penolakan dari sistem, nanti akan muncul keterangannya misalkan invalid. Nah, itu artinya bahwa link yang Bapak Ibu gunakan itu sudah lebih waktunya, biasanya dari 1 jam. Artinya Bapak Ibu bisa lakukan kirim ulang untuk mendapatkan link aktivasi email yang baru. Baik, di sini kita tadi sudah melakukan pendaftaran akun, kemudian kita sudah melakukan aktivasi email. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sistem akan mengarahkan ke halaman dashboard di mana kita bisa melihat terdapat beberapa informasi seperti halnya kemajuan pengisian data, ada log aktivitas, kemudian juga ada formulir pendaftaran dan juga pendaftaran assessment center. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa untuk tahun ini aplikasi menampilkan terkait dengan kemajuan pengisian data yang dimana Bapak Ibu bisa melakukan monitoring mana saja data-data yang belum dimasukkan. Artinya misalkan seperti ini, ada alamat lengkap, RT, RW sampai kepada file surat pernyataan. Artinya jika ada kekurangan data ataupun misalkan satu dokumen belum diupload, sistem akan menampilkannya di sini. Tapi jika misalkan sudah 100%, data yang belum diisi ini akan hilang, kemudian persentase di sini akan menjadi 100%. Nah, yang kedua, Bapak Ibu perlu diketahui, log aktivitas Bapak Ibu dalam penggunaan aplikasi SPMB ini akan tercatat. Artinya setiap perubahan data, melakukan penguploadan data, dan lain sebagainya itu semuanya akan menjadi histori pada aplikasi SPMB. Baik, kita akan masuk kepada melakukan formulir pendaftaran. Bapak Ibu bisa klik tombol di sini buka formulir pendaftaran atau bisa dilakukan formulir pendaftaran di atas ini. Misalkan kita klik Bapak Ibu tombolnya, sistem akan mengarahkan kepada proses formulir pendaftaran. Ada beberapa informasi yang perlu kita lengkapi dalam pelaksanaan atau pengisian data formulir pendaftaran. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu perlu diketahui bahwa pendaftaran itu atau pendataan itu dibagi menjadi 2. Ada pendataan secara mandiri, ada pendaftaran oleh asal sekolah atau operator.
Pendataan secara mandiri tadi yang kita lakukan Bapak Ibu, kita melakukan pendaftaran akun secara mandiri, memasukkan data-data secara mandiri. Tapi kalau pendaftaran oleh operator atau asal sekolah itu semuanya dimasukkan oleh asal sekolah. Bapak Ibu tidak bisa melakukan perubahan data apabila data tersebut atau pendaftaran tersebut dilakukan oleh asal sekolah. Jadi Bapak Ibu hanya bisa melakukan monitoring saja dan nantinya melakukan konfirmasi terkait dengan pendataan dan juga pemilihan jalur dan sekolah. Tapi jika Bapak Ibu melakukan pendaftaran secara mandiri, artinya Bapak Ibu dapat melakukan perubahan oleh Bapak Ibu dalam data pribadinya, dokumen pendukungnya itu dilakukan perubahan oleh pribadi. Baik, kita lanjut masuk kepada data pribadi. Di sini ada dua Bapak Ibu ya, ada data pribadi, dokumen pendukung terkait dengan persyaratan jalur. Nah, nanti untuk tahapan pendaftaran baru akan dibuka di sini sebelah kanannya adalah pemilihan jalur dan sekolah. Untuk saat ini kita masih masuk di tahap pertama, itu tahap pendataan. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada data pribadi. Jenis pendaftar tadi yang sudah kita masukkan di awal, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, NISN, semuanya sudah terisi karena tadi yang di awal untuk pendaftaran akun sudah kita masukkan. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada dokumen pendukung yang perlu kita masukkan. Nah, sebelum kita masukkan, mohon untuk dibaca terlebih dahulu bahwa setiap file yang diupload, misalkan kartu keluarga, akte, KTP orang tua ataupun surat pertanyaan, maksimalnya adalah 2 MB. Kemudian file format yang dapat diunggah hanya PDF, PNG dan juga JPEG ini untuk gambar. Nah, bagaimana jika ada dokumen yang lebih dari 2 MB? Bapak Ibu silakan lakukan kompres file terlebih dahulu. Jika sudah 2 MB baru lakukan penguploadan di sini. Karena jika Bapak Ibu lakukan penguploadan di sini, aplikasi nanti akan menampilkan pesan bahwa file terlalu besar. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah data alamat. Setelah kita memasukkan dokumen pendukung, kita masukkan data alamat dari mulai alamat lengkapnya, RT RW-nya, wilayahnya, dan juga titik koordinatnya. Setelah data alamat selesai, baru kita masuk ke sekolah asal dan juga data orang tuanya. Baik, kita coba masukkan Bapak Ibu. Untuk data pribadi ini, kartu keluarganya kita masukkan. Kemudian ada akte kelahirannya kita masukkan, KTP orang tua ataupun wali kita masukkan, surat pernyataannya kita masukkan, baru kita masukkan alamat lengkapnya. Misalkan Bandung 102, baru masukkan Bandung. Kota Bandung. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada banyak wilayah. Silakan pilih sesuai dengan apa yang ditampilkan di kartu keluarga. Misalkan kita coba pilih Ciroyom misalkan ya. Nah, kemudian untuk titik koordinatnya silakan masukkan Bapak Ibu. Bisa masukkan secara manual, diisi latitudenya berapa, longitudenya berapa, atau Bapak Ibu bisa melakukan pencarian di sini. Nah, di sini titik koordinat akan berubah. Bapak Ibu bisa melakukan pergeseran titik koordinat. Misalkan rumah saya itu bukan di sini tapi di sebelah sini misalkan. Nah, silakan dilakukan penyesuaian. Bapak Ibu juga bisa melakukan penyesuaian terkait dengan layer yang ditampilkan pada pada Maps-nya. Silakan klik di sini. Nah, di sini kita bisa lihat lebih jelasnya atap-atap rumahnya. Bapak Ibu bisa pastikan titik koordinatnya di sebelah mana. Nah, selanjutnya jika sudah kita masukkan dokumen pendukung, kemudian data alamat, baru masukkan kita asal sekolahnya. Misalkan asal sekolahnya SDN 01, tahun lulusnya misalkan 2015. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Kemudian untuk data orang tuanya, untuk NIK orang tuanya. Selanjutnya untuk nomor HP-nya kita masukkan Bapak Ibu. Nah, jika dirasa sudah, data pribadi sudah kita masukkan, alamat sudah kita masukkan, data sekolah asal sudah kita masukkan, dan data orang tua juga sudah kita masukkan, Bapak Ibu silahkan klik simpan pendaftaran. Kita coba klik simpan pendaftaran. Nah, di sini diinformasikan bahwa data pribadi berhasil disimpan. Artinya data yang sudah tadi kita masukkan itu sudah disimpan. Terkait dengan dokumen yang sudah kita upload, kita bisa lihat ada penambahan informasi, lihat berkas. Kemudian juga Bapak Ibu bisa lihat
berkas-berkas yang sudah kita upload, tinggal kita klik tombolnya, nanti berkasnya akan muncul. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pengisian data pribadi, Bapak Ibu, baru kita masuk ke dokumen pendukungnya. Nah, jika misalkan tadi kita pada saat kita mengisi data pribadi, belum kita melakukan pengisian, kita masuk kepada dokumen pendukung, sistem akan menolak. Artinya Bapak Ibu harus melengkapi terlebih dahulu data pribadinya. Baru nanti setelah data pribadi selesai dilengkapi Bapak Ibu, baru Bapak Ibu bisa melakukan pengisian dokumen pendukung atau persyaratan jalur. Perlu diketahui juga Bapak Ibu, pada saat proses pengisian data pribadi ini pastikan tidak ada pengisian yang kosong. Khususnya yang merah seperti ini. Ini diwajibkan dalam pengisian. Misalkan kita hapus saja tempat lahir, kita coba klik simpan. Nah, nanti secara sistem akan menampilkan bahwa tempat lahir tidak boleh kosong. Artinya tempat lahir ini wajib untuk diisi. Kita coba simpan. Sebelum kita masuk kepada dokumen pendukung, Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, di sini Bapak Ibu melihat bahwa ada perubahan data pribadi, ya, dua kali kita melakukan perubahan data pribadi. Selanjutnya juga di sini ada tombol konfirmasi karena kita sudah menyelesaikan pengisian data pribadi. Kita bisa lihat juga di dashboard Bapak Ibu. Nah, di sini pengisiannya sudah 100%. Artinya tidak ada pengisian yang belum terisi. Nah, tinggal itu secara data pribadi. Tinggal Bapak Ibu kita pilih ke dokumen pendukung. Nah, di sini ada beberapa jalur yang Bapak Ibu bisa isi. Artinya sebelum kita nanti masuk kepada tahap pendaftaran, Bapak Ibu lakukan pengisian terlebih dahulu persyaratan jalurnya. Kita persiapkan terlebih dahulu nih kemungkinan yang akan kita gunakan jalur-jalur ini di tahap pendaftaran. Misalkan saya tuh kemungkinan akan menggunakan jalur domisili dan juga jalur afirmasi RMP misalkan. Artinya di tahap pendataan Bapak Ibu silahkan siapkan jalur untuk afirmasi RMP-nya. Jangan sampai nanti di tahap pendaftaran baru diisi karena sistem akan melakukan penguncian data. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya data pribadi yang dimasukkan Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu akan menggunakan jalur-jalur yang lain, silahkan isi di dokumen pendukung persyaratan-persyaratannya. Misalkan seperti prestasi kejuaraan, nilai rapotnya, mutasinya, afirmasinya, baik itu RMP ataupun PDBK. Baik. Bapak Ibu, selanjutnya misalkan kita akan mempersiapkan untuk afirmasi PDBK. Silakan Bapak Ibu upload di sini afirmasi PDBK-nya. Kita masukkan contoh dokumennya saja ya. Kita klik simpan persyaratan. Nah, di sini data persyaratan PDBK berhasil disimpan. Jika Bapak Ibu akan menyiapkan kembali afirmasi RMP, silakan masukkan dokumennya. Untuk afirmasi RMP, jangan lupa untuk afirmasi RMP, centang terlebih dahulu terdaftar pada DTSN atau DTKS. Kita klik centang, kemudian kita klik simpan persyaratan. Nah, sama halnya untuk jalur mutasi juga sama. Bapak Ibu silahkan masukkan dokumennya, alamatnya, wilayah, dan juga koordinat tempat tinggal saat ini, khususnya di Kota Bandung. Kemudian untuk nilai raport juga sama Bapak Ibu. Untuk persyaratan ini silakan pilih peringkatnya. Jika tidak ada peringkat yang dikeluarkan oleh sekolah, silakan pilih tidak ada peringkat. Jika misalkan ada peringkat pertama atau kedua, silakan Bapak Ibu upload file pendukung peringkatnya. Kemudian terkait dengan pengisian kelas raportnya dari mulai kelas 4 semester 1 sampai kelas 6 semester 1, silakan lakukan pengisian secara manual sesuai dengan fisik nilai raportnya. Nanti Bapak Ibu juga upload file pendukung raportnya di sini. Selanjutnya di tahun ini ada penambahan penilaian TKA dan juga file sertifikat hasil TKA. Jadi Bapak Ibu memasukkan hasil nilai TKA dan filenya di inputan yang baru ini. Nah, selanjutnya juga jika memang Bapak Ibu akan menggunakan persyaratan atau menggunakan jalur pada prestasi kejuaraan dan penghargaan, silakan upload di sini. Kita bisa klik tombol tambahnya. Kemudian jenis perlombaannya apa, nama perlombaannya misalkan ini contoh saja Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan file pendukungnya. Kita klik simpan, secara sistem otomatis akan melakukan penyimpanan. Perlu diketahui juga bahwa Bapak Ibu status di sini masih menunggu verifikasi. Artinya nanti tim verifikator akan melakukan verifikasi terkait dengan prestasi kejuaraan dan penghargaan ini. Nanti otomatis
nama penyelenggaranya akan dimasukkan oleh tim verifikator, skornya berapa itu akan dimasukkan oleh tim verifikator. Jadi Bapak Ibu hanya mengisi jenis perlombaannya, nama perlombaan, dan juga file pendukungnya. Nah, apabila ada penolakan dari tim verifikator, misalkan file pendukungnya kurang jelas atau sertifikatnya, Bapak Ibu bisa melakukan perubahan di sini. Tinggal kita ubah, masukkan file pendukungnya. Nah, jika misalkan dirasa bahwa saya tidak akan jadi menggunakan dokumen ini, Bapak Ibu tinggal klik tombol hapus, lakukan iya hapus. Artinya nanti dokumen terkait dengan prestasi kejuaraan akan terhapus. Misalkan kita coba berikan contoh Bapak Ibu. Kita coba klik simpan. Nah, di sini sudah muncul nama perlombaan yang tadi kita masukkan, testing 1, kita bisa lihat berkasnya. Kemudian kita hapus misalkan ya. Iya hapus. Otomatis dokumen yang tadi testing 1 itu sudah akan terhapus. Nah, adapun status yang lain adalah diblokir. Artinya Bapak Ibu bisa jadi dokumen yang Bapak Ibu upload itu diblokir oleh tim verifikator. Artinya Bapak Ibu tidak dapat melakukan perbaikan atau penghapusan. Dokumen itu akan tetap ada karena statusnya ada diblokir. Nah, jika dirasa semua sudah selesai, dari mulai prestasi kejuaraan sudah kita siapkan, misalkan Bapak Ibu di tahap pendataan ini, nilai raport sudah kita siapkan, jalur monetasi sudah kita siapkan, kemudian untuk afirmasi juga sudah kita siapkan. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tombol konfirmasi, klik di sini, saya telah menyelesaikan seluruh proses pendataan. Nah, Bapak Ibu, jika memang dirasa data pribadinya sudah sesuai, kemudian kita lakukan pemeriksaan kembali bahwa nomor KK-nya sudah sesuai, kemudian file kartu keluarga dan file-file yang lainnya sudah diupload dan sudah sesuai, alamatnya sudah sesuai, kemudian untuk dokumen pendukungnya sudah sesuai, silakan Bapak Ibu klik tombol konfirmasi di sini. Nah, di sini nanti sistem akan menampilkan konfirmasi data. Apakah Anda yakin? Jika memang Bapak Ibu sudah yakin, jika klik tombol ya yakin. Nah, nanti sistem akan menampilkan informasi bahwa data telah berhasil dikonfirmasi. Silakan Bapak Ibu klik tombol OK. Nanti sistem akan menampilkan informasi bahwa Anda sudah melakukan pembatalan konfirmasi berapa kali, kemudian maksimal terkait perbaikan data itu berapa kali. Artinya, jika kita sudah melakukan konfirmasi Bapak Ibu, artinya data itu akan dikunci, kita tidak bisa melakukan perubahan data, baik itu data pribadi ataupun dokumen pendukungnya. Nah, kita bisa lihat ya di dokumen pendukung hanya 3 persyaratan yang ditampilkan sesuai dengan tadi yang kita masukkan di sebelum melakukan konfirmasi. Data-data ini tidak akan bisa dilakukan perubahan. Artinya karena datanya sudah dikunci. Bapak Ibu dapat melakukan pembatalan konfirmasi itu sebanyak 3 kali. Jadi kalau misalkan sudah lebih dari 3 kali Bapak Ibu tidak dapat lagi melakukan perubahan data. Oleh karena itu, pada saat melakukan konfirmasi pendataan, pastikan bahwa data pribadinya, dokumen pendukungnya itu sudah sesuai. Jangan sampai Bapak Ibu lakukan konfirmasi data, kemudian batalkan kembali sampai ketiga kalinya, sistem akan melakukan penguncian. Kita contohkan Bapak Ibu, misalkan ini kan tidak bisa melakukan perubahan data ya, baik itu data pribadinya, kemudian ke sekolah asalnya, tombol simpannya tidak ada. Kita coba batalkan konfirmasi di sininya. Nah, di sini ada pembatalan konfirmasi. Jika yakin Bapak Ibu, silahkan klik tombol iya yakin. Di sini permohonan perbaikan data berhasil, kita klik tombol OK. Nah, sistem akan kembali lagi membuka pengisian-pengisian yang tadi sudah kita masukkan. Artinya yang tadinya sudah dikunci, kita bisa lakukan perbaikan kembali. Itu selama 3 kali batasnya. Jadi Bapak Ibu bisa misalkan, saya lupa belum memasukkan yang mutasinya misalkan, atau saya belum memasukkan satu lagi sertifikatnya. Silahkan dibatalkan terlebih dahulu, tapi pastikan jangan sampai melebihi batas daripada perbaikan datanya. Nah, jika sudah dirasa yakin Bapak Ibu, tinggal kita klik konfirmasi, klik di sini, kita klik tombol iya yakin. Kemudian di sini sudah diinformasikan ya bahwa Anda sudah melakukan pembatalan konfirmasi 1 kali, maksimal perbaikan data adalah 3 kali. Di sini kita bisa lihat terkait dengan status pendaftarannya Bapak Ibu. Data Anda berhasil dikonfirmasi, Anda tidak dapat mengubah data pribadi, lokasi rumah, dokumen wajib, dan juga dokumen pendukung. Karena posisinya Bapak Ibu sudah melakukan
konfirmasi data. Baru di sini ada cetak bukti pendataan. Bapak Ibu bisa melakukan pengunduhan cetak bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan pendataan. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, konfirmasi di sini tuh nantinya ada dua. Yang pertama di tahap ini kita akan melakukan konfirmasi pendataan, dan juga nanti di tahap pendaftaran kita akan melakukan konfirmasi pendaftaran pemilihan jalur dan sekolah. Artinya jangan sampai itu dilupakan, karena proses terkait dengan konfirmasi itu yang nantinya akan menentukan bahwa data kita akan dikirimkan ke sekolah tujuan atau tidak. Nah, itu yang perlu dipahami dalam proses nantinya konfirmasi pemilihan jalur dan sekolah. Nanti kita akan coba buatkan tutorialnya terkait dengan di tahap pendaftaran. Itu mungkin Bapak Ibu di tahap pendataan ini, dari mulai pendaftaran akunnya, kemudian juga pengisian datanya seperti apa, dari data pribadi dan juga dokumen pendukung. Untuk jenjang, baik itu sekolah dasar atau sekolah menengah pertama, itu sama saja. Bedanya dari sisi dokumen pendukung Bapak Ibu. Nah, ini saya sampaikan bahwa untuk jenjang SD itu tidak ada untuk persyaratan prestasi, sedangkan SMP itu ada untuk persyaratan prestasi. Begitu. Jadi Bapak Ibu, dari mulai tadi kita melakukan pendaftaran akun, kemudian pengisian data pribadi, pengisian dokumen pendukungnya, persyaratan-persyaratan yang akan kita siapkan untuk di tahap pendaftaran sudah kita masukkan. Kemudian tahapan terakhir di tahap pendataan adalah kita melakukan konfirmasi pendataan. Nah, perlu diketahui juga Bapak Ibu, nanti di tahap pendaftaran akan coba saya buatkan tutorialnya juga, bahwa setiap ada penolakan dari sekolah tujuan, kita harus melakukan konfirmasi pendataan ulang. Artinya karena nantinya mungkin ada dokumen yang kurang jelas dan lain sebagainya, Bapak Ibu perbaiki, baru nanti lakukan konfirmasi pendataan ulang. Itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di tahap atau di tutorial pendataan ini. Nanti kita akan coba buatkan tutorial-tutorial yang lainnya, seperti tutorial untuk assessment center, tutorial pendaftaran, dan lain sebagainya. Bapak Ibu juga bisa pastikan ya nanti bahwa ada penolakan atau persetujuan atau lain sebagainya, Bapak Ibu bisa klik notifikasi di sini untuk melakukan monitoring. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk tutorial pendataan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.